Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh sekali lagi datang berbakti di hadapannya. Walaupun masih dari tempat kita masing-masing, kita terus mengucap syukur buat campur tangan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kiranya kita datang hari ini kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mengawali ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya terus menghimbau setiap saudara yang belum terlibat di dalam persekutuan doa hari Selasa untuk boleh menggabungkan diri di dalam persekutuan doa hari Selasa. Persekutuan kita live melalui platform Google Meet, dan di dalam persekutuan itu kita bisa berdoa bersama-sama, kita diberkati dengan firman Tuhan, kemudian kita saling membangun, kita saling menguatkan di dalam doa kita bersama-sama. Saya terus mendorong setiap saudara yang sampai hari ini masih belum mau melibatkan diri untuk mau tergabung, mau melibatkan diri, mau bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain untuk boleh menggabungkan diri di dalam persekutuan doa hari Selasa. Link daripada Google Meet-nya akan dibagikan melalui WA grup-grup komisi yang sudah ada. Yang kedua saudara, sekali lagi mengulangi pengumuman minggu yang lalu, saya menghimbau setiap saudara yang belum pernah mengikuti APK untuk mendaftarkan diri dalam kelas APK atau katekisasi. Entah itu saudara yang mau dibaptis, saudara yang belum dibaptis dan mau dibaptis, ataukah saudara sebagai pengurus gereja, sebagai aktivis gereja, sebagai jemaat yang ingin belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengundang saudara untuk melibatkan diri di dalam kelas APK kita. Kelas APK ini akan dimulai gitu ya pada awal tahun ini, dan pendaftaran akan ditutup di akhir atau minggu yang terakhir dari bulan Januari ini. Saudara, biarlah setiap saudara yang belum pernah mengikuti, mau mengikuti. Kalau ada di antara saudara yang sudah pernah mengikuti dan mau sekali lagi lebih dalam lagi, lebih menguasai lagi kebenaran yang sudah pernah dipelajari, silakan saudara mengirimkan WA mendaftarkan diri kepada istri saya. Yang ketiga saudara, sekali lagi diumumkan bahwa gereja kita sampai saat ini sedang melakukan renovasi gedung gereja. Kita patut mengucap syukur di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, gedung gereja kita masih dapat melakukan renovasi gereja. Ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ini semata-mata karena kebaikan Tuhan yang terus memberikan kepada kita berkat dan kasih-Nya. Saudara yang mau melibatkan diri atau saudara yang terbeban untuk ambil bagian di dalam renovasi gereja, saudara bisa memberikan persembahan saudara di kas umum dengan memberikan angka 25 di belakang angka persembahan saudara. Jadi kalau misalkan saudara mempersembahkan 100.000 untuk renovasi gereja atau untuk kas pembangunan gereja, saudara tambahkan angka 25 di belakang persembahan saudara. Ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan biarlah kiranya setiap jemaat meresponi pengumuman ini dengan baik. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama saya mengajak kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan di mana Tuhan masih memberikan kepada kami waktu untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami datang sebagai umat-Mu, kami datang sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya sebelum kami memulai ibadah kami, Engkau kuduskan, Engkau layakkan setiap kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, supaya tidak ada satupun yang boleh menghalangi ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang kami dengarkan, seluruh rangkaian acara ibadah ini boleh memberkati setiap kami, dan kami makin hari makin serupa dengan Engkau Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap yang terlibat di dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Dan biarlah kiranya Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara yang siap mengikuti ibadah, katakan amin. Silakan duduk kembali. Kami datang Bapa, kami bawa pujian kami, kami bawa ucapan syukur kami di hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Bapak Ibu, kita mau pujikan lebih semangat lagi. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau besarkan namanya. Kita mau datang dengan ucapan syukur. Kita berikan pujian yang terbaik. Haleluya. Sungguh Allah yang baik Tuhan bagi kami. Haleluya. Datang dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya tak pernah meninggalkan kita. Amin. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Hati kita boleh tetap percaya dan terus mengandalkan Dia. Sepanjang tahun ini kita mau melaluinya bersama dengan Yesus. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
selalu menyertai kita. Kita mau amini, kita mau belajar untuk mengiring Dia hari demi hari, karena kekuatan harapan kita hanya kita peroleh ketika kita berada dalam hadirat-Nya. Kita mau menjadi bejana yang selalu siap dibentuk, jadi bejana yang selalu memuliakan nama-Nya dalam kehidupan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini. Sekali lagi kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan setiap pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang bersuka hati atas puji-pujian kami. Setiap lagu, setiap lirik, setiap kata pujian yang kami persembahkan boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba waktunya bagi setiap kami pada hari ini untuk kami boleh datang kepada firman-Mu. Sekali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menguduskan, menyucikan, mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap menerimanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan sudah duduk kembali. Saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Sekali lagi kita akan merenungkan kitab Kejadian. Kali ini kita akan membuka bersama pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat pertama sampai 7 kita akan baca. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Mari Bapak Ibu perhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya buat setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini adalah tanggal 10 Januari 2021. Dan ini adalah minggu yang kedua di tahun 2021. Saudara, saya percaya bahwa kebanyakan dari antara kita pasti tidak mengenal yang namanya hari menjadi Tuhan. Tetapi ternyata di belahan lain dari dunia ini, yaitu di Amerika sana, ada satu hari yang dikenal sebagai Play God Day atau hari menjadi Tuhan. Dan hari itu jatuh di tanggal 9 Januari. Saudara, menurut keterangan yang bisa saya dapatkan, hari menjadi Tuhan atau Play God Day adalah satu hari yang mendorong setiap orang untuk melakukan sesuatu yang baik. Hari itu diadakan supaya kita bisa menciptakan sukacita dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita pasti tidak bisa membuat satu mukjizat yang besar, tetapi kita bisa mengerjakan sesuatu yang sederhana dengan cinta yang besar. Konsep daripada hari itu adalah seandainya saudara adalah Tuhan untuk satu hari saja, maka apa yang akan saudara lakukan? Seandainya saudara adalah Tuhan, bagaimana saudara akan mengubah dunia menjadi lebih baik? Seandainya saudara punya posisi yang lebih superior, lebih tinggi daripada yang lain, apakah saudara akan memperbaiki semua masalah dan kegagalan yang saudara lihat di muka bumi? Saudara, pada waktu membaca artikel ini, saya bertanya-tanya seperti ini.
Sungguhkah kita membutuhkan satu hari khusus untuk mendorong kita berbuat baik kepada yang membutuhkan? Benarkah kita membutuhkan adanya hari libur tertentu untuk kita bisa menciptakan sukacita dan menjadi berkat bagi sesama? Jangan-jangan nih saudara, Play God Day ini akan menjadi seperti Hari Ibu di Indonesia. Apa maksudnya? Ya saudara, kita yang di Indonesia punya satu hari khusus yang disebut dengan Hari Ibu. Dan itu jatuh di tanggal 22 Desember. Setiap tanggal 22 Desember saya melihat ada begitu banyak orang yang pasang status di sosmednya begitu ya. Selamat Hari Ibu atau I love my mom. Tetapi bagaimana dengan hari-hari yang lain? Kalau dalam satu tahun kita punya 365 hari, apakah hanya satu hari itu saja kita love my mom, sementara 364 hari lainnya kita memperlakukan ibu kita tidak semestinya? Dan berkaitan dengan Play God Day atau hari menjadi Tuhan tadi, jangan-jangan sama seperti itu saudara. Hanya di hari itu saja mereka yang di Amerika melakukan kebaikan bagi sesama. Saudara, seorang hamba Tuhan di Amerika pernah mengatakan begini, sesungguhnya manusia tidak membutuhkan Play God Day. Secara natur, pada dasarnya semua manusia punya kecenderungan untuk bersikap layaknya seorang Tuhan, tetapi dalam pengertian yang berbeda. Saudara, playing God yang dimaksudkan di sini adalah bertindak atau berlaku seolah-olah punya hak untuk menentukan hidup orang lain, termasuk dirinya sendiri. Atau secara lebih sederhana, bisa juga diartikan seperti ini, merasa diri sebagai yang berhak atau yang paling berkuasa. Saudara, mari kita perhatikan sekali lagi Alkitab kita. Dan lihatlah apa yang terjadi di Taman Eden ketika iblis mencobai Hawa. Di ayat pertama dikatakan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dan kemudian perkataan itu dilanjutkan di ayat yang kelima dengan tuduhan bahwa Allah sedang berdusta. Ayat 5, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, menjadi seperti Allah. Terpikir saja pun tidak pernah. Dan itulah kenapa kemudian dikatakan lagi, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, permisi tanya, sampai di titik ini, apakah Hawa tidak tahu kalau Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta, termasuk atas diri manusia? Loh, pasti tahu bukan? Apakah dia tidak ngerti kalau dia sama sekali tidak boleh memakan buah itu? Oh, ngerti sekali saudara, sangat mengerti. Dan kalau Allah sampai melarang manusia untuk makan buah itu, bukankah di pemandangan Tuhan, buah itu pasti tidak baik untuk dimakan, betul? Tetapi di sini kita menjumpai perkataan Alkitab. Alkitab kita mencatat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Saudara, di sini kita menjumpai adanya perbedaan antara apa yang dilihat Tuhan, bagaimana Tuhan melihat buah itu, dan apa yang dilihat manusia. Sampai di sini kita juga menjumpai adanya kontras antara apa yang Hawa ketahui dengan apa yang dia rasakan. Perempuan itu tahu bahwa Tuhan melarang dia untuk makan buah itu. Tetapi di dalam perasaannya, dia percaya, dia melihat bahwa buah itu baik. Bukan cuma baik, ayat 6 juga berkata bahwa pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Apakah Tuhan memang sedang berdusta? Ataukah Tuhan memang tidak suka kalau aku mendapatkan apa yang baik? Kenapa sih harus banyak aturan? Sudahlah.
kan bagus kalau aku jadi sama dengan Tuhan. Lalu kemudian ayat ke-6 ditutup dengan kalimat, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Kalau aku bisa dapatkan yang aku mau, kalau aku bisa sama seperti Tuhan, masa bodohlah soal Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, pada waktu saudara dan saya membaca kisah ini, mungkin sangat mudah bagi kita untuk menilai ketidaktaatan Hawa. Mungkin ada di antara kita yang pada saat membaca bagian ini kita merasakan jengkel atau gregetan begitu ya, dengan kedegilan Hawa yang tetap nekat untuk melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi jangan kita lupa bahwa sikap dan cara berpikir seperti yang ada pada Hawa itu juga ada pada diri kita sejak kita dilahirkan. Saudara dan saya pada dasarnya punya kecenderungan untuk melakukan apa saja dengan cara kita sendiri. Saudara, pada dasarnya kita suka playing God. Tidak percaya? Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang punya anak yang usianya masih sekitar 2-4 tahun? Pernahkah saudara menjumpai anak saudara diam-diam melakukan apa yang saudara larang? Saudara, bukan satu atau dua kali saya mendengar cerita dari para orang tua yang terheran-heran dengan anak-anak mereka yang dalam tanda kutip kreatif, yang diam-diam bisa ngambil coklat atau permen atau makanan yang dilarang begitu ya, lalu memakannya dengan sembunyi-sembunyi. Bukan satu atau dua kali juga saya melihat tayangan CCTV yang menampilkan anak-anak yang berhasil memperdaya orang tua atau kakek neneknya. Nampaknya seperti sedang belajar, kelihatannya seperti sedang mengerjakan tugas. Nyatanya sembunyi-sembunyi mainan HP secara online. Ketika beranjak dewasa, pada waktu masuk di usia remaja, anak-anak ini biasanya punya beberapa teman dekat yang selalu kumpul bersama. Saudara, sudah tahu kalau orang tua melarang anak pulang lebih dari jam 10 malam. Sudah tahu kalau orang tua hanya memberi uang jajan sejumlah tertentu. Ada saja bentuk pemberontakan yang dilakukan. Di dalam bentuk yang berbeda. Saya sendiri pernah beberapa kali mengalami perlakuan dari mereka yang merasa dirinya sebagai penguasa, yang kepadanya diamanatkan tanggung jawab dan jabatan tertentu, khususnya waktu berurusan dengan lembaga atau instansi tertentu, tapi bekerja dengan prinsip kalau bisa dibuat sulit, kenapa dikasih gampang. Bahkan di dalam kehidupan bergereja, fenomena seperti ini juga terjadi, saudara. Kalau tidak dapat apa yang diinginkan, pindah. Kalau tidak suka dengan orang atau situasi tertentu, pindah. Intinya, orang dengan mudah merasa diri berhak melakukan apapun juga yang dia kehendaki. Dan bukankah fenomena yang seperti itu sama seperti yang dilakukan Hawa? Saudara, dosa mula-mula bukan soal apakah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Makan buah itu adalah sebuah hasil akhir dari proses yang terjadi sebelumnya. Dan di dalam peristiwa Adam dan Hawa, jauh lebih daripada soal makan buahnya, intisari dari dosa manusia adalah karena manusia mau supaya segala sesuatunya berlaku, berjalan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Seorang penulis pernah menyatakan seperti ini. Pemberontakan Adam dan Hawa pada dasarnya adalah tindakan mengutamakan otonomi, di mana mereka beriman bukan pada apa yang telah Allah katakan, melainkan imannya itu didasarkan pada penilaiannya sendiri terhadap keadaan dan pilihan yang ada. Iman yang dilandaskan pada penilaian atau perasaan sendiri pada hakikatnya bukan iman, melainkan pemberontakan kepada Allah. Saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang hobi main sepak bola atau hobi nonton pertandingan sepak bola? Saudara, selama masa pandemi ini kita banyak kehilangan tayangan-tayangan
peristiwa olahraga begitu ya. Khususnya olahraga yang mengumpulkan penonton atau supporter dalam jumlah yang besar. Dan salah satunya adalah sepak bola. Saudara, sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang yang kumpul di warung, kumpul di kafe untuk sama-sama nonton pertandingan sepak bola seperti dulu. Tidak ada yang namanya nobar, nonton bareng rame-rame. Dan pada waktu berbicara tentang klub sepak bola, mana yang jadi selera kita? Klub-klub Eropa, klub-klub luar negeri, atau klub-klub lokal di dalam negeri? Saudara, konon suatu ketika diadakanlah sebuah pertandingan sepak bola, katakan saja tim A melawan tim B. Kalau saudara adalah orang yang tidak asing dengan dunia sepak bola, maka saya percaya pasti saudara tahu formasi atau susunan tim yang biasanya dipakai oleh sebuah tim sepak bola. Sebetulnya ada sekitar 15 formasi, tetapi yang umumnya atau yang biasa dipakai adalah formasi 4-4-2 gitu ya, atau 4-3-3 atau 3-4-3. Saudara, untuk kita yang asing dengan dunia sepak bola, formasi ini adalah teknik penempatan pemain dalam satu tim. Formasi 4-4-2 berarti bahwa pelatih akan menempatkan 4 orang pemain di bagian belakang, 4 orang pemain di bagian tengah, dan 2 orang pemain di bagian depan. Nah saudara, di dalam pertandingan tadi, pelatih tim A memerintahkan tim untuk bermain dengan formasi 4-4-2. Sementara pelatih tim B memerintahkan timnya untuk bermain dengan formasi 3-5-4. Saudara, dengan formasi yang seperti itu, tim A dan tim B bertanding dengan sangat luar biasa. Saudara, mereka bertukar serangan dengan sangat sengit sekali. Serangan demi serangan dari tim B selalu bisa dihadang oleh tim A. Sementara tim A yang hanya menempatkan 2 orang penyerang di bagian depan selalu terhenti di bagian tengah. Karena formasinya tim B adalah 5 orang pemain di bagian tengah. Sampai dengan pertandingan babak kedua, skor masih 0-0. Sementara stamina dari tim A sudah mulai kedodoran. Saudara melihat kondisi yang seperti itu, tanpa konsultasi dengan pelatih, ternyata kapten tim A memerintahkan teman-temannya untuk mengubah formasi. Kalau tadinya mereka bermain dengan formasi 4-4-2, lalu kemudian dengan penilainya sendiri, dia memerintahkan teman-temannya untuk berubah formasi menjadi 4-2-4. Bisa tebak apa yang terjadi? Saudara, hanya dalam sisa waktu pertandingan 10 menit, mereka kebobolan 2 gol. Pertanyaan saya adalah, bisakah kita katakan bahwa pemain tim A percaya kepada pelatih? Saudara sekalian kasih Tuhan, memasuki minggu yang kedua dari tahun 2021, saya terus mendorong setiap kita untuk melangkah dengan iman kepada Tuhan. Saudara setuju kalau saya katakan bahwa hanya dengan iman maka kita akan menjadi pemenang di tahun 2021? Ada berapa banyak di antara kita yang sungguh percaya bahwa dengan iman maka saudara dan saya akan sanggup menghadapi tahun 2021? Pertanyaannya adalah kemudian, iman seperti apa yang ada pada diri kita? Iman yang dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan, atau iman menurut versi kita sendiri? Saudara, apakah memasuki tahun 2021 ini kita meletakkan hidup kita di bawah kuasa Tuhan dan kita mempersilahkan Dia yang mengatur kehidupan kita, atau justru kita yang maunya mengatur Tuhan? Saudara, saya ingin agar setiap kita benar-benar menyadari bahwa ada bagian di dalam diri kita yang selalu ingin berjalan menuruti apa yang menjadi kebutuhan atau kemauan diri sendiri. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Saya ingin agar setiap kita ingat bahwa dalam diri kita ini, kita punya natur kedagingan yang selalu ingin playing God, yang merasa diri berhak menentukan apa yang mau kita putuskan, yang tidak suka diatur atau ditegur. Dan natur kedagingan itu selalu harus dilatih untuk lebih tunduk kepada kehendak Tuhan. Iman yang benar tidak selalu dibuktikan dengan mujizat atau peristiwa yang spektakuler. Iman yang benar juga tidak selalu menghasilkan kesembuhan atau kelepasan dari masalah dan pergumulan seperti yang kita inginkan.
Saudara masih ingat dengan apa yang terjadi di Taman Getsemani? Adakah bagian khusus atau kalimat khusus dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang melekat dalam pikiran kita? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bisakah saudara melihat hal yang menarik di sini? Sementara yang satu terjadi di Taman Eden, yang satu lagi terjadi di Taman Getsemani. Sementara yang satu berperilaku seolah-olah seperti Allah, yang satu lagi menghambakan diri pada kehendak Allah. Dan mana di antara keduanya yang menjadi teladan iman yang benar? Yang di Taman Eden atau di Taman Getsemani, saudara? Tentu yang di Taman Getsemani. Dan ketika kita membandingkannya dengan sikap dan perilaku kita selama ini, mana yang lebih sering terjadi dalam diri kita? Peristiwa Taman Eden atau sikap seperti yang terjadi di Taman Getsemani? Saudara, sebagai penutup dari renungan firman pada hari ini, saya mau membagikan sedikit dari apa yang kami pelajari di kelas APK tahun lalu. Bagi saudara yang sudah mengikuti kelas APK sampai dengan selesai, saya percaya bahwa saudara tidak asing dengan gambar berikut ini. Pada waktu pembahasan soal keselamatan, disinggung juga tentang iman seperti apa yang membawa kita kepada keselamatan. Saudara, ada banyak orang di luar sana yang dengan mudahnya berkata bahwa asal percaya Yesus saja pasti masuk surga. Ada juga yang berkata, saya mau percaya Yesus supaya bisa masuk surga. Tetapi saudara, saya katakan, percaya yang seperti ini tidak akan menyelamatkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka hanya takut pada hukuman dosa, bukan dosanya. Mereka mengaku percaya hanya supaya mendapatkan kebutuhannya, yaitu surga, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mau mengenal Yesus. Jadi, begitu merasa mendapat jaminan keselamatan, orang-orang ini merasa sudah kebal, sudah bebas, sudah tidak takut lagi kalau besok kembali melakukan dosa. Dan seperti yang saudara lihat di gambar ini, iman yang benar selalu melibatkan 3 komponen. Komponen yang pertama dari iman adalah pengetahuan. Saudara tidak bisa yakin bahwa saudara diselamatkan kalau saudara sendiri tidak benar-benar tahu kepada siapa saudara percaya. Bukankah dalam 2 Timotius 1 ayat 12 Rasul Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, iman yang benar memerlukan pengetahuan. Itu kenapa saya terus mendorong setiap saudara untuk ikut dalam kelas-kelas pembinaan. Belajar Alkitab bukan hanya sampai kulitnya saja, tetapi sungguh-sungguh sampai mendalam. Yang kedua, iman yang benar juga harus melibatkan persetujuan. Saudara, kalau komponen iman yang pertama menyentuh pikiran kita, maka komponen yang kedua ini harus mengubah hati dan perasaan kita. Ada banyak orang yang tahu kebenaran, tetapi sama seperti Hawa, hati dan perasaannya tidak setuju dengan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi pasangan yang tidak sepadan, maka ada terlalu banyak pengunjung gereja yang dengan mudahnya menikah tanpa merasa perlu untuk memeriksa apakah calon pasangannya itu sepadan atau tidak. Dan dalam pemandangan Tuhan, ini adalah sebuah bentuk pemberontakan. Kalau firman Tuhan mengajarkan bahwa uang dan harta harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, ada begitu banyak pengunjung gereja yang tidak setuju dan berkata, kan ini uang-uangku, ini harta-hartaku, kenapa gereja harus ikut campur? Tahu, tapi tidak setuju. Ngerti, tapi tidak mau tunduk. Ini bukan iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, setelah tahu, lalu kemudian setuju,
Maka komponen iman yang ketiga adalah kepercayaan pribadi. Artinya dengan kesadaran penuh dan hati yang bersyukur, orang itu melakukan apa yang sudah diketahui dan disetujuinya. Saudara, bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Dan bukankah iman yang benar pasti akan mendorong seseorang untuk bertindak seperti apa yang dipercaya? Saudara, Leon Morris, seorang pendeta dan pakar perjanjian baru dari Australia, mengatakan seperti ini. Iman adalah sebuah aktivitas yang berlangsung terus-menerus, yang mengambil hak seseorang dan membuatnya menjadi satu dengan Kristus. Artinya, kalau saudara dan saya mengatakan kita beriman kepada Kristus, maka di saat yang bersamaan ada sebuah tuntutan di pundak kita, supaya hidup kita berpadanan dengan kebenaran Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki dan menghidupi iman yang benar di hadapan Tuhan? Saudaraku, melalui renungan firman pada hari ini kita sudah melihat bersama bagaimana dosa masuk dan menguasai hidup manusia ketika firman Tuhan diabaikan. Adam dan Hawa lebih menuruti penilaiannya sendiri, dan itu adalah sebuah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh berjalan dengan iman yang benar dan di dalam waktu yang bersamaan mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan saudara. Sebagai ayat yang terakhir, mari bersama-sama kita membuka dan membaca bersama Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua, bersama-sama kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ke-8. Biarlah ini yang menjadi teladan iman kita. Ini prinsip iman yang benar di hadapan Tuhan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong setiap kita, memberikan kepada kita iman sama seperti yang ada pada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru di gereja kita, saya rindu setiap kita yang sudah selesai, ketika kita selesai mengikuti ibadah online pada hari ini, saudara mengirimkan WA atau SMS kepada saya dengan format kalimat yang sama seperti lalu-lalu. Saya lalu tuliskan nama saudara atau saya bersama dengan keluarga sudah mengikuti ibadah online pada tanggal 10 Januari 2021. Biarlah kiranya setiap kita terjalin komunikasi satu dengan yang lain, gitu ya. Kami pihak gereja menyediakan tayangan ibadah online, tetapi di saat bersamaan kami juga mendapatkan feedback dari jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam doa syafaat kita hari ini. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa, lalu kemudian di ujung doa kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih punya kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Secara khusus kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menerima sabda perkataan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa, ini adalah satu berkat yang tidak semua orang bisa dapatkan, tidak semua orang bisa nikmati, tidak semua orang bisa rasakan. Dan kami mengucap syukur kalau sampai detik ini, di tengah-tengah situasi dunia yang seperti sekarang ini, Engkau masih berbicara kepada setiap kami. Engkau masih mempedulikan kehidupan kami. Engkau masih menuntun kehidupan kami, dan itu adalah bukti pemeliharaan dan campur tangan Tuhan atas kehidupan kami. Bapak, biarlah kiranya kami menjadi orang-orang yang merespon sabda Tuhan.
kami menjadi orang-orang yang hidup seturut, sepadan dengan perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Izinkan kami pada hari ini untuk kami menaikkan beberapa hal. Kami mau berdoa untuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Pasuruan. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Gubernur kami, Khofifah Indah Parawansa, dan beberapa orang staf di Pemprov yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tuhan, kami mendoakan mereka pada saat ini. Kami satu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau sendiri akan menjamah mereka. Engkau sendiri akan melawat mereka Tuhan, supaya mereka segera pulih, mereka boleh sembuh dari segala penyakitnya. Engkau sendiri akan bekerja melalui pengobatan yang dikerjakan, melalui usaha yang dilakukan. Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Dan biarlah kiranya Ibu Gubernur kami dan stafnya boleh kembali bekerja seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Pasuruan di dalam usaha mereka mengatasi persebaran COVID-19, mengatasi cuaca buruk yang ada. Tuhan, Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka. Berikan hati yang penuh takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawabnya dengan hormat dan takut kepada Tuhan yang memberikan jabatan itu kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan hikmat dan kebijaksanaan juga kepada setiap kami di tengah situasi dan kondisi cuaca yang serba tidak menentu seperti sekarang ini. Biarlah kami juga Tuhan berikan akal budi untuk kami melakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah perubahan yang diperlukan untuk kami mengatasi situasi yang ada. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap warga negara kami di dalam menghadapi ini Tuhan, supaya kami boleh kompak, kami boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa untuk pemulihan ekonomi di negara kami. Secara khusus Tuhan, buat mereka-mereka yang berusaha, mereka-mereka yang membuka usaha, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam usaha yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan berkat yang berlipat kali ganda Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat setiap pekerja, berikan hati yang sungguh-sungguh mau bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab yang baik Tuhan. Sehingga mereka mengerjakan bagiannya, pengusaha juga mengerjakan bagiannya, semua boleh mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi para petani, mereka yang mengusahakan tanah, juga bagi para nelayan, mereka yang mencari nafkah di lautan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau campur tangan Tuhan di dalam cuaca yang seperti sekarang ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan dari apa yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kepada negara kami stabilitas harga pangan, supaya harga-harga kebutuhan pokok masih tetap bisa terjangkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami mau berdoa bagi Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak, kami mengucap syukur untuk keberadaan lembaga ini, lembaga yang sudah memberkati kami melalui terjemahan Alkitab yang sudah diedarkan, didistribusikan. Tuhan, kami terus berdoa buat orang-orang di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ini. Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat dari Tuhan ketika mereka terus mengusahakan terjemahan Alkitab di dalam bahasa-bahasa suku. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran-Mu boleh terus didengar, diberitakan kepada mereka-mereka yang ada di pedalaman sekalipun. Ketika lembaga Alkitab ini menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku, Tuhan, cetakannya boleh diterima dengan baik oleh mereka-mereka yang ada di pedalaman, oleh suku-suku yang terpencil Tuhan. Dan biarlah kiranya nama Tuhan boleh mereka dengar dan mereka datang kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, ini yang menjadi keinginan kami, supaya makin banyak jiwa boleh mendengar nama Yesus dan boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat kami sendiri Tuhan, jemaat Gereja Pantekosta Immanuel. Bapak, di dalam segala pergumulannya, di dalam segala tantangan yang dihadapi, Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah berhenti campur tangan dan berbicara.
kepada umat-Mu. Tuhan, kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang peduli kepada kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan biar kiranya kami terus berharap kepada Tuhan. Kami menyandarkan kehidupan kami hanya kepada kasih karunia Tuhan saja. Bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada perkara-perkara yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat jemaat yang masih terus bergumul dengan sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami berdoa, kami berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas jemaat-jemaat kami yang sampai hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan sendiri yang campur tangan dan berikan iman kepada setiap jemaat untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga keluarga yang merawat, keluarga yang menjaga, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Dan biar kiranya nama Tuhan terus boleh dimuliakan di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Mari bersama-sama kita naikkan kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.